Matikan dulu gambarnya, ini cerita ini. Ya. Adalah mereka apa tadi yang nyanyi ini? Situngkir. Adalah marga Situngkir. Ya. Tapi bukan kau ya, Bro. Oke. Dialah di kampung itu anak muda paling bandel. Manako oke. Ya, contoh ini, minum tuak oke. Kemudian di desa itu ada lagi orang kaya, paling kaya sedesa itu, tanahnya banyak, hartanya banyak, tapi borunya cuma satu. Nah ini ceritanya, nanti perhatikan kan. Jadi malam-malam ngobrol orang tua ini sama borunya. Boru, kau sudah berumur. Nah inilah celaka orang tua ini kan. Kalau berumur kenapa rupanya? Kan gitu. Boru, kau sudah berumur. Bagaimana, kapan kau pesta? Biar bapak senanglah, Boru kan. Kan banyaknya naposo bulung di gereja. Kenapa susah kali, Boru? Datanglah borunya. Inilah pak. Asalkan ada dari naposo bulung itu yang gereja 4 kali aja sebulan, kan 4 minggu itu, 4 kali aja sebulan, aku jadikan tas siapapun. Rupanya si Tukir tadi mau mencuri ke rumah itu. Mau mencuri dia. Didengar dia, kan dia, didengar dia. Di situ, di balik apa dia jendela yang mau mencuri ini, didengar dia. Datang dia. Daripada aku mencuri, resikonya masuk penjara dan lain-lain, bagus aja aku gereja 4 kali sebulan. Gampang dapat jodoh orang kaya. Nanti berapa hektar sawitnya kan gitu. Gereja minggu pertama bapaknya bawa absen. Catat semua. Catat. Minggu pertama semua bergereja. Si Tukir tadi pun yang tidak pernah bergereja, bergerejalah dia. Kan gitu. Entah dari mana, mungkin bajunya pun yang dicuri, tapi tidak persoalan, yang penting dia gereja. Duduk di samping naposo bulung. Minggu pertama absen. Tak. Oke, pulang kebaktian minggu. Minggu kedua, di absen bapaknya lagi. Sudah banyak yang tidak gereja. Kan gitu, kalau naposo bulung kan suka absen-absen. Tergantung kondisi, kalau moodnya bagus dia gereja. So di absen. Sampai 3 kali. Minggu ketiga, berganti-ganti yang bergereja ini, tapi si Tukir ini terus bergereja. Udah mulai curiga bapaknya. Jangan sampai ke sini buruku, pikir dia kan gitu. Persoalannya itu. Dia kan tidak suka, dia tahu itu paling bandel di kampung itu kan. Jangan sampai ke sini buruku. Bahaya ini. Baru minggu keempat lah. Tuk. Ternyata absen itu semua kosong, yang ada hanya si Tukir itu 4 kali sebulan. Mau tak mau, pulanglah orang tuanya ke orang kaya ini ke rumah. Jadi bagaimana, Boru? Ya, iyalah pak, bapak kan sudah catat siapa yang bergereja 4 kali sebulan. Ya sesuai perjanjian lah pak, katanya. Stres bapaknya. Ini bahaya ini. Diam-diam dia bawa uang. Jumpai si Tukir. Marga si Tukir tadi itu kan. Kau pergi meninggalkan kampung ini, berapapun yang kau minta, ku kasih, asalkan jangan nikahi putriku. Kan ini kan kisah cinta lah ini kan gitu. Asalkan jangan kau nikahi dia. Pergi kau entah kemana, ku kasih uang ini. Datanglah si Tukir tadi. Ya Amang, diceritakan adalah semuanya. Sebenarnya, waktu Amang cerita dengan si Anu, dikatakan namanya, aku mau mencuri ke rumah. Ku dengar omongan itu semua. Makanya, aku gereja waktu itu bertekad gereja 4 kali sebulan. Tapi, minggu pertama, aku bergereja yang gak pernah bergereja selama ini. Ku dengarlah khotbah pendeta Benny Gultom. Katanya kan itu kan dia. Ku dengarlah dia khotbah. Anugerah Tuhan untuk orang yang berdosa. Kemudian mulailah hatiku tersentuh, katanya. Minggu kedua, aku dengarkanlah pendeta Umar Gapari. Ya. Contohnya ini jangan kasih tahu ya. Aku dengar minggu kedua pendeta Panggabean yang khotbah, dan semakin ditekankan kesempatan ini. Dia bahkan dijanjikan Amang itu, hidup ini adalah kesempatan. Gitu Amang. Oh ya. Minggu ketiga, katanya kan, ku dengarkanlah pendeta Umar apa? Marga Manik. Siapa namanya? Maju. Oh, maju. Enggak, mundur.
pendeta maju mani. Kudengarkan pendeta maju. Amang ini juga semangat, kan semangat khotbah itu kan. Amang ini juga semangat kali menuntun untuk kembali. Terakhir, minggu keempat, aku dengarkanlah pendeta Rambe khotbah, katanya kan itu. Itulah ego itu kan. Harusnya nggak aku yang terakhir kan. Tapi itu manusia bersifat ego. Lalu, ginilah Amang. Sekarang aku bertobat, ambillah duitmu ini. Dan nggak jadi pun aku sama putrimu, nggak apa-apa. Karena aku sudah memiliki harta paling berharga, yaitu Kristus Yesus. Amin. Itu tujuan itu. Maka dalam disebutkan pasomal-somal madirim tuh ada ulatun, artinya biasakanlah berbuat benar, biasakanlah memuliakan Kristus dalam setiap perbuatanmu, supaya engkau bisa sehati sepikir dengan orang lain. Karena persoalan kita sering merasa orang lain nggak bisa sehati sepikir dengan kita. Itu persoalan kita. Kita selalu orang lain yang harus menyesuaikan, kan gitu. Subuh mana dok, rak tahu, kan gitu. Kita berpikir orang lain yang harus selalu menyesuaikan ke kita. Nah, padahal tidak begitu. Mereka yang berhikmat, mereka yang mengambil alih untuk menyesuaikan diri dengan orang lain dalam arti positif. Jangan pula menyesuaikan diri dalam arti yang negatif. Harus ada tetap prinsip. Seperti ikan di laut. Dari mana datangnya ikan asin? Nah, dari mana? Dari laut. Ada ikan yang asin di laut? Lalu kenapa ada ikan asin? Diasinkan. Pada dasarnya sekalipun dia di air asin, dia tetap tawar. Kalian anak muda, jangan pilih-pilih pergaulan. Pergaulah dengan semua orang. Dengan pemabuk, dengan siapapun itu, tapi tetap jaga jati dirimu. Amin? Tetap engkau terpelihara dalam kasih Tuhan. Nah, yang saya katakan tadi, bila kita ingin sehati sepikir, jangan selalu fokusnya orang lain dulu, tetapi aku dulu. Merubah diriku dulu, itu yang terpenting. Jangan merubah orang lain dulu. Kan Roma sada ina, buru es, ahamal mulu buru es. Si hombing mata baina teh. Roma penditat tong. Ay waduh habusong leader nari minggui. Inna. Sodong denggak kubering suara muna. Terlebat nih penditaon. Roma langsung buru si hombingon. Ido amang, dang boy halakina dua tuau. Oh, langsung di mana lu kan? Halakina dua amang. Pilihlah timku yang lain amang. Gak bisa mereka. Nanti kalian akan dipilih timnya mungkin di dalam pembangunan karakter building itu. Jangan pilih timmu siapa. Siapapun itu menjadi timmu, harus kau terima dan beradaptasi dengan mereka supaya bisa sehati sepikir. Yang terpenting untuk menjadi sehati sepikir adalah kita tetapkan satu tujuan, dan kita menekan ego kita dan belajar dari Kristus yang merendahkan dirinya serendah mungkin. Kan ada itu di Filipi. Dan jangan sombong. Saling menerima satu dengan yang lain, merendahkan diri, belajar dari Kristus supaya kita menjadi satu tim dalam pelayanan itu.